dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai penyajian gizi makanan bagi atlet dengan mata kuliah gizi olahraga. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, seperti yang di slide. Untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasan. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang nutrisi atlet sebagai kunci performa yang optimal. Kondisi fisik dan performa atlet sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi yang tepat dan seimbang. Atlet memiliki kebutuhan energi dan zat gizi lebih tinggi karena latihan intens dan tuntutan kompetisi. Penyajian makanan bagi atlet tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi pada kualitas, ketepatan waktu, dan cara penyajian. Ini mendukung optimalisasi fungsi fisiologis tubuh. Baiklah, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip dalam penyajian menu seimbang sesuai dengan kebutuhan energi atlet. Yang pertama adalah disesuaikan dengan kebutuhan individu. Menyusun menu makanan yang seimbang perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas gizi. Dalam hal kualitas, menu harus sesuai dengan jenis kelamin, umur, dan karakteristik cabang olahraga atlet. Yang kedua adalah proporsi makronutrien yang tepat. Menu makanan yang dikonsumsi atlet harus mengandung lemak sebesar 20-25%, karbohidrat sebesar 60-70%, dan protein sebesar 10-15% dari total kebutuhan energi. Waktu konsumsi makanan. Yang pertama, pemberian asupan gizi saat latihan. Kebutuhan gizi yang memadai tidak hanya pada saat bertanding, tetapi juga pada waktu latihan. Ada beberapa hal yang perlu diawasi seperti makanan sebaiknya bervariasi, jumlah lemak dan juga karbohidrat dalam makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Secara medis, makanan sebelum pertandingan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tinggi karbohidrat tetapi rendah gula. Yang kedua, rendah protein dan lemak. Yang ketiga, mengandung paling sedikit 3 gelas air. Yang keempat, mencegah rasa sakit karena kelaparan selama pertandingan. Dan yang kelima, mudah dicerna. Nah, tujuan utama dari makan sebelum bertanding adalah untuk menjaga tingkat energi yang optimal untuk melatih otot-otot selama bertanding. Yang kedua, pemberian asupan gizi saat pertandingan. Atlet harus mempersiapkan asupan makanan yang harus dikonsumsi pada saat bertanding agar kebutuhan gizi tubuh dapat terpenuhi. Kelelahan pada saat bertanding dapat disebabkan oleh deplesi cadangan karbohidrat akibat kadar glukosa darah yang rendah. Pemenuhan asupan cairan juga menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya dehidrasi dengan tetap mengonsumsi cairan setiap 10-15 menit selama melakukan pertandingan ataupun latihan. Nah, tujuan dari pengaturan makan pada saat masa pertandingan yang pertama, memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi dan zat gizi agar cadangan hidrogen dan hidrasi terpelihara. Yang kedua, meningkatkan cadangan glikogen otot dan mencegah terjadinya hipoglikemia. Yang ketiga, menjaga status dehidrasi, dan yang keempat, menenangkan lambung agar tidak menimbulkan masalah pada lambung. Pada umumnya, pertandingan yang berlangsung lebih dari 90 menit seperti maraton dan balap sepeda, di saat bertanding di pos-pos tertentu terdapat tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori selama bertanding. Yang ketiga yaitu pemberian asupan gizi setelah bertanding. Setelah bertanding, perlu membangun kembali cadangan energi dan otot termasuk sebelum latihan berikut. Adapun termasuk pemberian yang tim, pertama minum cairan, yang kedua mengisi bahan bakar, dan yang ketiga ready. Ini adalah contoh menu harian para atlet. Bisa dilihat pada slide. Menu ini dibagi menjadi 5 waktu makan, yakni makan pagi, selingan, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Setiap makan berisi kombinasi karbohidrat, protein, dan sayuran untuk menjaga energi pemulihan otot. Secara total, menu ini menyediakan sekitar 1.800 kalori dan protein 110 gram. Cukup untuk menunjang aktivitas tinggi. Selain itu, menu ini dirancang seimbang, teratur, dan memenuhi kebutuhan gizi atlet sebanyak mungkin. Sebaiknya juga penyajian gizi atlet juga dengan adanya kalori yang berpotensi mematikan untuk membesar cadangan glikogen dan juga memberikan asupan karbohidrat dalam jumlah tinggi supaya atlet bergerak. Selanjutnya yang kedua ada recovery nutrition.
Recovery merupakan strategi krusial untuk mengoptimalkan rangsangan latihan melalui mekanisme multifaktor yang menuntut pemahaman mendalam dari pelatih dan atlet mengenai adaptasi fisiologis akibat latihan serta recovery. Yang berikutnya, strategi dalam penyajian gizi atlet. Yang ketiga itu dietary suplemen. Dietary suplemen atau suplemen makanan adalah suatu bahan yang ditambahkan pada makanan yang berbentuk asam amino, vitamin, dan mineral, biasanya berupa ekstrak atau kombinasi beberapa bahan yang dikemas dalam suatu produk, makanan, atau minuman. Yang berikutnya, contoh suplemen yang bermanfaat. Pertama, kafein. Kafein adalah stimulan yang memiliki manfaat untuk performa atletik dalam berbagai situasi berbasis daya tahan dan jangka pendek. Yang kedua, kreatinin. Konsumsi kreatin dapat secara akut meningkatkan kinerja olahraga yang baik, melibatkan latihan intensitas tinggi yang berulang, misalnya olahraga tim, serta hasil pelatihan berdasarkan karakteristik, misalnya pelatihan resistensi atau interval, yang mengarah pada peningkatan massa otot dan massa otot yang lebih besar kekuatan dan tenaga otot. Yang ketiga, nitrat. Nitrat makanan atau NO3 adalah suplemen populer yang telah banyak diteliti untuk menilai manfaat latihan submaksimal yang berkepanjangan dan upaya dengan intensitas tinggi, terputus-putus, dan berdurasi pendek. Yang keempat, beta-alanin. Beta-alanin menambah kapasitas penyanggaan intraseluler sehingga memiliki potensi efek yang menguntungkan pada kinerja olahraga intensitas tinggi yang berkelanjutan. Yang terakhir, sodium bikarbonat. Natrium bikarbonat menambah kapasitas buffering ekstraseluler sehingga memiliki potensi efek menguntungkan pada kinerja olahraga intensitas tinggi yang berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penyajian gizi makanan bagi atlet ini merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas performa, ketahanan, serta pemulihan tubuh setelah latihan maupun selama pertandingan. Waktu konsumsi makanan ini memiliki peran yang sangat penting, baik sebelum, selama, maupun setelah bertanding. Asupan pra-pertandingan harus mudah dicerna, tinggi karbohidrat dan rendah lemak, serta protein untuk memastikan energi optimal. Nah, saat pertandingan, atlet membutuhkan karbohidrat cepat serap dan cairan untuk menjaga glukosa darah serta mencegah dehidrasi. Nah, setelah bertanding, fokus pemulihan meliputi penggantian cairan, pengisian kembali glikogen, serta perbaikan jaringan otot. Strategi nutrisi seperti carbo loading, recovery nutrition, dan penggunaan dietary suplemen dipandang sangat penting untuk mendukung peningkatan performa atlet. Nah, sekian penjelasan dari kami, kelompok 4 dengan topik penyajian gizi makanan bagi atlet. Terima kasih.